Oke, seperti biasa saya akan mengupdate kembali aplikasi-aplikasi pinjaman online yang masih memberikan pencairan ke nasabahnya, tentunya nasabah yang sudah lolos verifikasi dan juga memenuhi persyaratan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membagikan satu lagi aplikasi pinjol yang status legalitasnya itu masih berstatus legal. Nah, pada aplikasi ini SMS OTP-nya itu dari Fintech Asia, dan teman-teman jika mengajukan pada aplikasi ini tuh kalian hanya membutuhkan KTP dan nomor rekening saja. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan aplikasinya, saya mohon dukungannya buat teman-teman untuk support channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar teman-teman itu tidak ketinggalan saat channel ini mengupdate informasi terbaru seputaran dunia fintech. Nah, oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aplikasi yang akan saya bagikan bernama Finstar. Nah, aplikasinya itu seperti ini. Nah, OTP dari aplikasi ini itu dari Fintech Asia. Nah, aplikasi ini tuh masih satu atap dengan pinjaman more. Jadi teman-teman yang mungkin di ACC di pinjaman more, kemungkinan besar kalian akan di ACC juga di aplikasi ini. Nah, pada aplikasi ini akan bisa mengakses ke kamera, kontak, lokasi ponsel, dan juga ruang memori pada HP kalian ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman sebelum mengajukan di aplikasi ini, kalian itu sudah mengkondisikan semua kontak yang ada di HP kalian. Nah, agar nanti jika kalian galpay atau teman-teman terlambat dalam melunasi pada pembayaran pada aplikasi ini itu tidak disebar data ke kontak yang kalian kenal maupun ke keluarga dekat kalian. Nah, namun saya sarankan karena aplikasi ini masih berstatus ilegal, saya sarankan kalian mengikuti anjuran dari pemerintah, tidak perlu dibayar, oke? Selanjutnya pada aplikasi Finstar ini teman-teman akan mendapatkan jumlah pinjaman sebesar atau limitnya itu Rp700.000. Ini khusus untuk nasabah baru ya teman-teman. Namun jika teman-teman melunasi pada pembayaran yang pertama ini, nanti kemungkinan limit kalian akan naik ke menjadi Rp1.500.000, kemudian naik lagi menjadi Rp3 juta. Tapi sekali lagi saya sarankan tidak perlu dinaikkan, karena takutnya nanti jika kalian bayar itu nanti pengajuan kalian yang kedua malah ditolak dan akhirnya kalian akan merugi. Oke teman-teman, untuk mengajukan di aplikasi ini teman-teman bisa klik yang ajukan. Kemudian jika aplikasi ini ingin mengakses ke beberapa akses pada HP kalian itu silakan diizinkan saja. Nah, oke, di sini teman-teman langsung masuk ke menu rincian pada peminjaman aplikasi ini ya teman-teman. Di sini jumlah pinjaman atau limit yang diberikan itu Rp700.000 dengan tenor 7 hari, 10 hari, dan 14 hari. Oke, kita coba saja yang 14 hari. Di sini pinjaman kalian itu Rp700.000, kemudian dipotong biaya evaluasi Rp63.000. Kemudian ada lagi potongan dari biaya layanan platform Rp126.000, dan potongan ada lagi satu yaitu biaya pengendalian risiko sebesar Rp126.000. Jadi total nanti yang kalian terima itu hanya sebesar Rp385.000, hampir 50% ya teman-teman potongan dari aplikasi ini. Nah, maka dari itu pemerintah juga menyarankan karena banyak merugikan masyarakat, maka silakan meminjam pada fintech-fintech ilegal dan tidak perlu dikembalikan. Oke, di sini juga tertulis ada bunganya Rp7.840, dan nanti kalian harus mengembalikan itu sebesar Rp707.840. Oke, jika teman-teman ingin galpay di aplikasi ini, saya persilakan. Nah, untuk melanjutkan kalian bisa centang kotak ini terlebih dahulu, kemudian silakan diklik yang ajukan pinjaman. Nah, selanjutnya di sini kita harus mengisikan beberapa informasi seperti informasi pribadi, informasi kontak darurat, informasi identifikasi, dan juga informasi bank. Untuk yang pertama, teman-teman bisa klik yang informasi pribadi. Nah, di sini teman-teman harus mengisikan pendidikan terakhir kalian, kemudian status perkawinan, jenis kelamin, tujuan peminjaman, dan juga jenis pekerjaan. Kemudian masukkan berapa gaji bulanan kalian ya teman-teman. Di sini usahakan kalian mengikuti saja UMK yang berlaku di daerah kalian masing-masing. Oke, selanjutnya kita geser ke bawah. Di sini kalian harus juga mengisikan email yang masih aktif, kemudian jenis tempat tinggal, dan juga alamat saat ini atau domisili teman-teman. Nah, selanjutnya kita di sini juga harus mengisikan akun WhatsApp dan juga akun Facebook ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan akun Facebook yang lain atau Facebook yang abal-abal. Untuk pembuatan akun Facebook ini usahakan kalian namanya itu sama dengan KTP kalian ya teman-teman. Oke, jika sudah teman-teman bisa klik yang langkah selanjutnya. Oke guys, selanjutnya di sini kita masuk ke pengisian kontak darurat. Nah, pada aplikasi ini tuh membutuhkan 2 kontak darurat. Yang pastinya kontak darurat ini sudah teman-teman kondisikan.
Artinya kontak darurat yang kalian masukkan di sini itu bisa aktif bersamaan, kemudian pastikan bisa tersambung jika dihubungi oleh analis dari aplikasi ini. Nah, kemudian untuk hubungannya teman-teman bisa menyesuaikan saja atau membedakan dari kontak darurat satu dan juga kontak darurat yang kedua. Nah, oke, jika sudah, klik yang langkah selanjutnya. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke informasi identitas. Nah, di sini teman-teman harus mengunggah foto KTP bagian depan. Kemudian silakan identifikasi wajah ya teman-teman, seperti aplikasi-aplikasi kebanyakan. Nah, jika foto KTP yang kalian unggah itu terbaca dengan jelas, kemudian tidak blur, tidak terpotong, dan juga tidak bersilau, maka nanti nama sesuai KTP, nomor KTP, tanggal lahir, dan alamat itu akan otomatis terisi dengan sendirinya. Nah, usahakan teman-teman juga saat identifikasi wajah itu, kalian berada dalam ruangan yang cukup cahaya, sehingga wajah kalian itu terbaca dengan jelas, dan ikuti saja instruksi yang muncul pada HP kalian. Nah, jika sudah seperti punya saya ini, teman-teman bisa klik yang submit. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengisian nomor rekening bank ya teman-teman. Di aplikasi ini tuh tidak bisa menggunakan nomor rekening orang lain. Jadi pastikan nomor rekening yang kalian masukkan di sini itu datanya sama persis dengan nomor rekening pribadi kalian atau nomor rekening sesuai dengan KTP yang kalian gunakan untuk mengajukan pada aplikasi ini. Nah, untuk pengisiannya teman-teman bisa memilih bank yang kalian gunakan, kemudian masukkan nomor rekening dan ketik ulang nomor rekening kalian. Usahakan nomor rekening ini jangan sampai salah satu angka pun. Oke, jika sudah teman-teman bisa klik yang atau centang kotak bagian bawah, kemudian silakan diklik yang tambahkan rekening. Oke, maka di sini pengajuan kalian itu sudah berhasil terkirim dan menunggu direview atau diaudit oleh analis dari aplikasi ini. Nah, untuk reviewnya tiap nasabah itu berbeda-beda teman-teman. Di sini tertulis prosesnya itu hingga memakan waktu 24 jam. Dan teman-teman akan mendapatkan SMS bila pengajuan kalian itu berhasil di ACC dan dananya itu sudah masuk atau cair ke rekening kalian. Nah, teman-teman juga bisa mengecek saja di bagian lihat tagihan ini, apakah pengajuan kalian itu di ACC atau ditolak. Nah, oke teman-teman, mungkin seperti itu saja yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga pengajuan kalian di aplikasi ini segera di ACC dan segera dicairkan ke rekening bank kalian masing-masing.